Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wahtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam, tsumma ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib, a'azani Allah wa iyyakum. Pertama, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan berbagai macam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih bisa menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah alhamdulillah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. InsyaAllah ta'ala pada sore hari yang sangat berbahagia ini, di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah ta'ala ini, kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kita kali ini kita akan membacakan hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 yang mana hadis ini membicarakan tentang haramnya kezaliman, ya, mengingatkan kepada kita tentang diantaranya adalah haramnya kezaliman. Dan hadis ini adalah merupakan hadis qudsi, ya, adalah merupakan hadis qudsi, dan nanti akan kita pelajari ya apa itu hadis qudsi. Taib. Hadis yang ke-24 ini ya ini cukup panjang ya. Ini cukup panjang yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan kalam dari Rabbnya, kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini disebut sebagai hadis qudsi. Kemudian yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ya, dan tarjamah biografi daripada sahabat mulia ini yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Taib. Rasulullah sallallahu kita mulai. Qala al-muallif rahimahullahu taala. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarumihi an rabbih azza wa jalla. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan kalam atau firman Allah Subhanahu wa taala, annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai para hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, ya, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku juga telah menjadikan kezaliman tersebut di antara kalian haram. Fala tadzalamu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai para hambaku, kullukum dhallun, setiap dari kalian adalah tersesat, ya illa man hadaituhu, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala yang aku telah berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni, kata Allah Subhanahu wa taala, maka memohonlah, memintalah ya petunjuk kepadaku, ahdikum, niscaya aku kata Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kalian. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai para hambaku, kullukum ja'iun, setiap dari kalian adalah lapar, ya illa man at'amtuhu, kecuali yang aku telah beri makan, kata Allah Subhanahu wa taala, fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, at'imkum, niscaya aku kata Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian makan. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai para hambaku, kullukum arin,
setiap dari kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah telanjang. Maksudnya tidak memakai baju. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku telah beri pakaian, kata Allah Subhanahu wa taala, fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, aksukum, maka aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai para hambaku, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Sesungguhnya ya kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, terus menerus senantiasa berbuat salah, senantiasa khilaf, senantiasa berbuat dosa, senantiasa bermaksiat, bil laili wan nahar, pada waktu malam dan siang harinya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku adalah zat yang mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni, maka kalian mohonlah ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aghfir lakum, niscaya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengampuni kalian. Ya ibadi, wahai para hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, innakum lam tablughu durri fatadurruni, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat menimpakan bahaya kepadaku sehingga kalian dapat membahayakanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak akan dapat memberi manfaat kepadaku sehingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, andai yang pertama di antara kalian, manusia pertama di antara kalian, wa akhirakum, sampai manusia terakhir di antara kalian, wa insakum, baik itu dari kalangan manusia kalian, wa jinnakum, dan di antara jin kalian, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, hati mereka semuanya seperti salah seorang dari kalian yang paling bertakwa, ma zada dzalika fi mulki syai'a, maka itu tidaklah menambah kekuasaanku, kerajaanku sedikit pun juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum, andai orang pertama di antara kalian, wa akhirakum, sampai yang terakhir di antara kalian, wa insakum, dari kalangan jin kalian, wa insakum, dari kalangan manusia kalian, wa jinnakum, dan dari kalangan jin di antara kalian, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, semuanya seperti hati salah seorang dari kalian yang paling jahat, yang paling buruk, yang paling berdosa, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, niscaya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum, andai yang pertama di antara kalian, wa akhirakum, dan yang terakhir di antara kalian, wa insakum, dari kalangan manusia, wa jinnakum, dan dari kalangan jin di antara kalian, qamu fi sa'idin wahidin, mereka semua berada di satu tanah lapang, fasa'aluni, lalu mereka pun meminta kepadaku, fa'ataitu, maka aku pun memberikan kulla wahidin mas'alatahu, setiap dari mereka semua yang mereka minta, ma naqasa dzalika mimma indi, maka itu tidaklah mengurangi apa yang ada di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala, illa kama yanqusul mikhyat, kecuali seperti jarum yang mengurangi air laut, idza udkhilal bahra, apabila jarum tersebut dimasukkan ke dalam laut lalu diangkat naik ke darat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai para hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya hanyalah amalan-amalan kalian, itu semua adalah hanyalah amalan-amalan kalian, uhsiha lakum, yang aku simpan untuk kalian, yang aku hitung untuk kalian, thumma uwaffiyakum iyaha, kemudian aku akan balas, kata Allah Subhanahu wa taala, secara sempurna. Faman wajada khairan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka barang siapa yang mendapatkan pahala, kata Allah Subhanahu wa taala, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik,
Adapun siapa yang mendapatkan selain itu, siapa yang mendapatkan selain pahala, siapa yang mendapatkan keburukan, kata Allah Subhanahu wa taala, fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah dia mencela kecuali dia mencela dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Hadis ini adalah hadis yang sangat panjang. Hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatkan, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa kita lihat terlebih dahulu manzilatul hadis, ya. Adapun tarjamatur rawi kita sudah pelajari pada pertemuan yang telah lalu, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita lihat manzilatul hadis, ya, kita lihat kedudukannya hadis ini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, berkenaan dengan manzilah atau kedudukan hadis ini, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hadzal hadis syariful qadri azimul manzilah. Hadis ini, kata beliau, adalah merupakan hadis yang kedudukannya sangat agung dan sangat mulia. Ya, hadis ini kedudukannya sangat agung dan sangat mulia. Walihada, oleh karenanya, kata beliau, kana al-Imam Ahmad yaqul, adalah al-Imam Ahmad rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, beliau berkata, huwa asyrafu hadithi li ahli Syam. Hadis ini adalah merupakan hadis yang paling mulia, ya, di sisi penduduk Syam. Ya, di sisi penduduk Syam. Wa kana Abu Idris, beliau mengatakan, wa kana Abu Idris Al-Khawlani, adalah Abu Idris Al-Khawlani rahimahullahu taala, idza haddatsa bihi, apabila membacakan hadis ini, jasa ala rukbataihi, beliau, ya, terduduk di atas lututnya. Beliau berlutut ketika membaca hadis ini. Ya, kita sendiri ketika kita membaca dan mendengarkan, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kalau membaca dan mendengarkan hadis ini merinding bulu-bulu kuduk kita. Ya, kita lemes, ya, kita sedih gitu membaca hadis ini. Ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ya, Syekhul Islam mengatakan, ya, Imam Ahmad berkata, hadis ini adalah merupakan hadis yang paling mulia bagi penduduk Syam. Bahkan Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah, kata beliau, ketika membacakan hadis ini, beliau jatuh terduduk di atas kedua lututnya. Itu ketika beliau membaca hadis ini. Jadi beliau ketika membaca hadis ini lemes, ya. Jadi kayak tidak ada tenaga seperti itu. Karena hadis ini Masya Allah sangat luar biasa sekali. Taib. Sebelum kita membahas matan hadis, ya, sebelum kita melihat matan hadis, mari kita lihat terlebih dahulu apa itu hadis qudsi. Ya, apa itu hadis qudsi? Kalau hadis kita sudah biasa mempelajari. Hadis itu adalah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin, baik itu berupa perkataan, au amalin atau amal, ya, au ikrar atau ikrarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau penetapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sesuatu yang didiamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang disebut sebagai sunnah, ya. Taib. Kemudian qudsi. Apa itu qudsi? Ya, al-Quds, kata al-Quds itu artinya suci. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quddus, zat yang maha suci. Ya, adalah zat yang maha suci, Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya hadis qudsi ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan hadis qudsi. Ya, hadis yang suci. Karena perkataan ini, ya, secara ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut sebagai, ya, hadis qudsi. Taib. Berkata Al-Munawi rahimahullahu taala, ya, beliau mendefinisikan apa itu hadis qudsi. Beliau mengatakan, ikhbarullahi ta'ala nabiyahu alaihi salatu wassalam. Jadi apa yang dikabarkan, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maknahu secara makna, ya, atau dalam bentuk makna, biilhamin, atau baik secara ilham, ya, atau bil manam, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya dalam tidur beliau sallallahu alaihi wasallam, ya.
Fa akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalikal ma'na. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan atau memberitahukan ya kepada para sahabat dan kepada kita semua secara anzalikal makna tersebut bi ibarati nafsihi, dengan redaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara makna dalam bentuk ilham atau dalam bentuk mimpi ya. Jadi saya ulangi, apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara makna dalam bentuk ilham atau dalam bentuk mimpi ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita semua makna tersebut bi ibarati nafsihi, dengan ibaratnya, dengan redaksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi bukan redaksi dari Allah Subhanahu wa taala. Secara makna iya ya, hadis qudsi itu secara makna iya turun dari Allah Subhanahu wa taala ya, diilhamkan kepada Rasulullah atau dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun redaksinya itu adalah redaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasanya adalah bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut sebagai hadis qudsi ya. Taib. Kemudian kita lihat apa perbedaan antara Al-Qur'an dan hadis qudsi. Ya, ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Jadi tidak sama antara Al-Qur'an, ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an ya, tidak sama ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an dengan dengan hadis qudsi. Nanti akan kita lihat beberapa perbedaannya. Walaupun mungkin kita tidak lihat semua, kita tidak mengetahui, tidak membacakan semua, akan tetapi paling tidak kita mengetahui beberapa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an ya. Di antaranya yang pertama ya, Al-Qur'anul Karim kalamullah ya. Al-Qur'an Al-Karim itu adalah kalamullah ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Auha bihi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bilafzihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lafaz ya, melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril secara lafaz ya, itu Al-Qur'an. Wa tahadda bihi ya ahlal fasahati minal Arab. Dan Al-Qur'an ini ya, Al-Qur'an ini menantang ya orang-orang yang paling fasih yang ada di Jazirah Arab ya, untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Dan itu enggak ada yang bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an ya. Wa tahadda fa ajazu an ayatu bimithlihi aw bi asyri suwarin mithlihi aw bi suratin min mithlihi ya. Kemudian mereka itu enggak sanggup, orang-orang terpintar, orang-orang terfasih pun di Jazirah Arab itu tidak akan pernah sanggup mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, atau 10 surah dari Al-Qur'an, atau bahkan 1 surah dari Al-Qur'an. Makanya dalam Al-Qur'an kan mereka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kalian benar ya, fa'tu bi suratin mim mithli, maka datangkanlah 1 surah yang semisal dengan Al-Qur'an tersebut ya. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menantang mereka ya untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu berkumpul bangsa jin dan manusia untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur'an, mereka tidak akan sanggup membuat yang semisal dengan Al-Qur'an ya. Itu Al-Qur'an ya. Jadi enggak ada yang sanggup ya, baik siapapun itu, orang yang terfasih di Jazirah Arab, orang yang terpandai, yang paling tinggi balaganya ya. Kita tahu lah orang-orang Arab itu adalah orang-orang yang fasih ya, orang-orang yang hebat dalam balaganya, orang-orang yang fasih bahasanya. Akan tetapi mereka tidak sanggup mendatangkan walaupun satu ayat seperti dengan Al-Qur'an tersebut ya, mereka enggak sanggup. Taib. Kemudian ya, taib.
Wala yazalu at-tahaddi qa'iman, dan senantiasa mereka tidak mampu ya mendatangkan Al-Qur'an ini. Mereka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan yang seperti semisal Al-Quran atau 10 surah Al-Quran atau satu surah dari Al-Quran. Ini nggak bakal sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat. Mereka tidak akan pernah ada yang sanggup mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Taib, fal Qur'anu mu'jizatun khalidatun ila yaumiddin. Al-Quran adalah merupakan mukjizat sampai nanti hari kiamat. Ya, wal hadis al-qudsi, adapun hadis qudsi lam yaqa bihi at-tahaddi wal ijaz. Itu bukanlah mukjizat. Ya. Hadis qudsi itu masih bisa dipalsukan oleh orang. Ya, masih bisa dipalsukan. Makanya nanti akan kita lihat ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu, ada yang palsu. Ya, karena hadis qudsi itu bukanlah Al-Qur'an. Taib. Yang kedua, perbedaan yang kedua. Jami'ul Qur'an al-Karim mangkulun ilaina bitawatir. Ya, bitawatir. Ya, Al-Qur'an itu sampai kepada kita ya secara mutawatir. Ya, secara mutawatir. Jadi turun temurun. Ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada dari Rasulullah sampai kepada kita. Fahuwa qat'iyyus tsubut. Ya, dan Al-Qur'an adalah merupakan pasti keabsahannya. Tidak ada yang di antara kita yang meragukan Al-Quran itu. Bahkan kalau ada di antara kita, ya mohon maaf, yang meragukan Al-Quran, ada di antara kita yang meragukan Al-Quran, atau ada seorang muslim yang meragukan Al-Quran, bahwa itu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah melakukan pembatal keislaman. Dia telah terjatuh kepada kekufuran. Ya, ketika ada seorang yang meragukan Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kada yakunu al-hadithul qudsiyu sahihan. Ya, adapun yang dimaksud dengan hadis qudsi itu kadang-kadang sahih, ya, aw yakunu hasanan. Ya, dan kadang-kadang derajatnya hasan. Aw yakunu dhaifan. Bahkan kadang-kadang hadis qudsi itu derajatnya dhaif. Aw yakunu maudhu'an. Bahkan kadang-kadang hadis qudsi itu derajatnya apa? Derajatnya palsu. Maka biasa banyak kita dengarkan di tengah-tengah masyarakat, ya, beredar hadis qudsi, akan tetapi hadis qudsi tersebut dhaif, ya, atau hadis qudsi tersebut bahkan palsu. Biasa kita dengarkan. Al-Qur'an tidak, ya. Taib. Yang ketiga, Al-Quranul Karim min indillahi ta'ala lafzan wa ma'nan. Al-Quran Al-Karim itu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamullah, ya, secara lafaz dan secara makna. Ya, secara lafaz dan secara makna. Jadi lafaznya iya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula maknanya, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa wahyun bil lafzi wal ma'na. Dan Al-Quran adalah merupakan wahyu secara lafaz dan secara makna. Wal hadithul qudsi, adapun hadis qudsi itu maknahu min indillah. Seperti yang kita sebutkan di awal. Maknanya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa lafzuhu min indir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi lafaznya adalah merupakan redaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa dipahami ya. Kalau Al-Quran dari Allah, turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara lafaz dan secara makna. Ini Al-Quran. Tapi kalau hadis qudsi, maknanya turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi lafaznya, ya, adalah merupakan redaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fahuwa wahyun bil ma'na dunal lafzi. Ya, hadis qudsi itu adalah secara makna wahyu, akan tetapi tidak secara lafaz, ya, karena lafaznya adalah merupakan redaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walihada tajuzu riwayatuhu bil makna inda jumhuril muhadditsin. Ya, oleh karenanya boleh kita meriwayatkan hadis qudsi itu secara makna, ya, menurut jumhur, ya, para ulama hadis. Jadi boleh kita meriwayatkan hadis qudsi itu secara makna, berbeda dengan Al-Quran. Taib. Perbedaan yang keempat, Al-Quranul Karim muta'abbadun bitilawatihi. Al-Quran itu, ya, Al-Quran itu adalah muta'abbadun bitilawatihi. Membacanya adalah merupakan bentuk ibadah, ya.
Jadi Al-Quran membacanya adalah apa? Bentuk penghambaan diri, bertakarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa alladzi tata'ayyanu al-qira'atu bihi fis shalah. Ya, dan Al-Quran adalah merupakan bacaan ya ketika salat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Surah Al-Muzammil ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqra'u," maka bacalah oleh kalian, "ma tayassara minal Qur'an." Apa yang gampang, apa yang mudah dari Al-Qur'an. Bacalah ketika kalian salat ayat-ayat yang mudah dalam Al-Qur'an. Ya, jadi ayat-ayat Al-Qur'an ini dibaca dalam salat kita. Wa qira'atuhu ibadatun yuthibullahu ta'ala 'alaiha thawaban kabira. Dan ya, membaca Al-Qur'an ini ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar. Ya, orang yang membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar kepada orang yang membacanya. Rawa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan ya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man qara'a harfan min kitabillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca satu ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala, satu huruf dari Al-Quran, kata Rasulullah SAW, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Ya, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu setimpal ya diganjar dengan 10 kebaikan. Ya, jadi dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak katakan alif lam mim harfun. Ya, jadi kalau kita baca setelah surah Al-Fatihah, ya, alif lam mim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak katakan alif lam mim ya harfun. Kata Rasulullah, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harf. Alif itu satu huruf, ya, walam harf, dan lam itu satu huruf, wa mim harf, dan mim itu satu huruf. Berarti kalau kita membaca alif lam mim itu berapa pahalanya? Pahalanya 3. Kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Berarti berapa? 30 pahalanya. Subhanallah, Masya Allah. Jadi kita hanya membaca, tentu saja karena ikhlas, karena Allah loh ya. Kalau kita nggak ikhlas, nggak ada pahalanya, nggak dapat pahala. Yang ada kita dosa, ya. Nah, kalau kita baca misalnya alif lam mim, ya, maka kita mendapatkan 30 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nyaris tidak membutuhkan energi, ya. Tidak membutuhkan modal, nyaris tidak membutuhkan energi. Kita mendapatkan 30 pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca alif lam mim. Ya, Masya Allah. Taib. Ya, hadis ini adalah hadis sahih. Wal hadisus qudsi, adapun hadis qudsi perbedaannya la yujza'u fis salah. Ya, tidak sah kalau misalnya dibaca dalam salat. Ya, tidak sah kalau dibaca dalam salat. Ya, misalnya Allahu Akbar setelah baca Al-Fatihah, ya ibadi, ya, inni haramtu dzulm, kita baca hadis tadi, maka itu tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan salat kita tidak sah kalau kita membaca hadis qudsi tersebut. Ya, wa yuthibullahu taala ala qiraati thawaban amman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala secara umum ketika kita membaca, seperti lagi ngumpul begini. Ya, kita membaca, ana membaca, antum mendengarkan, atau antum membaca, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala secara umum, iya. Ya, akan tetapi tidak dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa satu huruf misalnya ya satu huruf gitu kan, kemudian 10 pahala, enggak. Ya, akan tetapi ketika kita membacanya diberikan pahala secara umum oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan Al-Qur'an. Ya. Fala yasduqu fihi tsawabul ladzi warada dzikruhu fil hadithi ala qiraatil Qur'an. Jadi enggak menyamai pahalanya seperti ketika kita membaca huruf demi huruf dalam Al-Qur'an, itu berbeda, ya. Akan tetapi sekali lagi diberikan pahala secara umum, secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca hadis qudsi tersebut. Taib.
Bikulli harfin asyru hasanat ya. Kalau Al-Qur'an itu setiap huruf itu setiap huruf itu adalah 10 kali 10 pahala kita dapatkan. Taib. Kemudian yang kelima, perbedaan yang kelima, Al-Qur'anul Karim la yamassuhu illal mutahharun ya. Al-Qur'an ya, itu tidak boleh disentuh kecuali bagi orang-orang yang suci ya. Orang yang ada wudunya, tidak batal wudunya. Ya, jadi Al-Qur'an hanya boleh disentuh bagi orang-orang yang suci, la yamassuhu illal mutahharun. Jadi Al-Qur'an tidak boleh disentuh bagi orang yang tidak suci. Ya. La yamassuhu illal mutahharun. Ammal haditsul qudsi fa yamassuhu at-tahiru wa ghairuhu. Adapun hadis qudsi boleh disentuh, misalnya nih khusus kitab hadis qudsi misalnya nih, ya. Maka ini boleh ya disentuh, boleh disentuh bagi orang-orang yang baik orang yang suci maupun orang yang tidak suci ya. Baik orang yang, kalau wanita misalnya, baik orang yang haid maupun yang tidak haid kalau wanita misalnya ya. Kalau kita misalnya baik dalam kondisi junub maupun tidak kondisi junub, baik batal wudunya ataupun tidak batal wudunya, kalau hadis qudsi boleh kita sentuh. Adapun Al-Qur'an la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci. Baik. Kemudian perbedaan yang keenam, Al-Qur'anul Karim ya tahrumu riwayatuhu bil makna. Jadi tidak boleh diriwayatkan secara makna, ya. Jadi tidak boleh kita katakan au kama qala Allah taala, ya. Misalnya, ya kita riwayatkan secara makna, tidak seperti persis yang ada dalam Al-Qur'an, kita riwayatkan secara makna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, begini begini begini, akan tetapi tidak seperti dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya haram. Ya, ini hukumnya haram, ini enggak boleh, ya. Taib. Al-Quran Karim tahrumu riwayatuhu bil makna. Amal hadis qudsi fala tahrumu riwayatuhu bil makna. Adapun hadis qudsi tidak apa-apa kita riwayatkan secara makna, tapi Al-Quran itu haram. Taib, selanjutnya perbedaan selanjutnya. Al-Quranul Karim tusamma al-jumlatu minhu ayatan, ya, wal jumlatu minal ayati surat, ya. Al-Quranul Karim disebut ya susunan kalimatnya itu sebagai ayat. Ya, wal jumlatu minal ayat, dan susunan-susunan ayat itu disebut sebagai surah. Itu kalau Al-Qur'an. Ya, wal ahadits al-qudsi, adapun hadis-hadis qudsi la yusamma ba'duha ayat. Tidak disebut sebagai ayat, wala suratun bittifaqil ulama, dan tidak pula disebut sebagai surah. Demikian kesepakatannya para ulama. Jadi enggak boleh kita katakan ayat-ayat gitu kan, seperti itu. Dan tidak boleh kita katakan surah ini enggak. Ya, berbeda dengan Al-Qur'an. Susunan-susunan kalimatnya itu adalah ayat, kemudian susunan-susunan ayatnya itu nanti berbentuk sebagai surah. Ayat kursi tidak seperti itu. Taib. Kemudian perbedaan selanjutnya, Al-Qur'anul Karim yushra'u al-jam'u bainal isti'adzati wal basmalah inda tilawatihi dunal hadits al-qudsi. Ya, membaca Al-Qur'an Al-Karim kita disyariatkan untuk beristi'adzah. Ya. Beristi'adzah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kita wajib, ya. Kita dalam surah Fussilat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ya untuk fasta'iz billah, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita disyariatkan untuk membaca basmalah. Adapun ya wal basmalah inda tilawati dunal hadits al-qudsi. Adapun hadits qudsi maka tidak disyariatkan membaca ta'awudz, juga tidak disyariatkan membaca basmalah. Taib, ini sebagian ya. Ada 8 poin di antara perbedaan antara Al-Qur'an dan hadits qudsi. Ya, walaupun banyak perbedaan-perbedaannya, akan tetapi karena sempitnya waktu cukup ini yang kita sebutkan perbedaan di antara keduanya, antara Al-Qur'an dan hadits, ya. Antara Al-Qur'an dan hadits qudsi. Baik, kita lihat matanya. Ya, kita lihat ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, wahai para hambaku." Jadi perhatikan, di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh hambanya. Ya, semua hambanya diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, wahai para hambaku." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah mengharamkan kezaliman atas zatku, atas diriku sendiri. Ya, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, bukan cuma kita saja, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini beserta seluruh yang ada
di alam semesta ini. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan arasy, ya, yang kata Rasulullah SAW, al-arsyil azim, arasy yang agung itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana besarnya, dahsyatnya arasy itu. Rasulullah SAW menggambarkan perbedaan, perbandingan antara kursinya Allah Subhanahu wa taala. Kursinya Allah itu di mana Allah meletakkan kedua kakinya. Ya. Perbandingan antara kursinya Allah Subhanahu wa taala dengan alam semesta ini. Seluruh alam semesta ini. Perbandingannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah cincin yang dilemparkan di padang pasir yang tidak bertepi. Cincin ini, ya, ini adalah alam semesta. Sementara kursinya Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Padang pasir yang tidak bertepi tersebut. Ya, ini perbedaan, perbandingan antara alam semesta dengan apa? Dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa besarnya kursinya Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Ini kursinya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, kemudian perbedaan antara kursinya Allah, perbandingan kursinya Allah, arasnya Allah Subhanahu wa taala dengan kursi Allah Subhanahu wa taala seperti cincin lagi. Nah, cincin tersebut itu dilemparkan ke padang pasir yang tidak bertepi, lapangan yang tidak bertepi. Maka pada cincin ini adalah kursinya Allah Subhanahu wa taala, sementara lapangan yang luas ini yang tidak bertepi ini adalah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau arasnya Allah Subhanahu wa taala sedahsyat itu, sebesar itu yang Rasulullah sifatkan al-arsyil azim, arasnya Allah yang agung, maka bagaimana lagi dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana lagi dengan Robnya arasy? Bagaimana lagi dengan Tuhannya arasy yang menciptakan arasy? Bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala? Makanya kita katakan Allahu Akbar, Allah yang terbesar, Allah yang maha besar. Ya, ya, Allah al-azim, Allah yang agung, gitu kan, seperti itu. Itu saking besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib, perhatikan, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan seluruhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allah haramkan kezaliman atas dirinya. Padahal logikanya, kalau Allah mau berbuat zalim, siapa yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala? Misalnya, contoh, kalau Allah hendak berbuat zalim, siapa yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala? Kita ciptaannya kok, kita lemah. Ya, Allah katakan kun, jadi, fayakun, maka jadi. Ya, alam semesta ini bisa dihancurkan seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala? Kekuatan macam apa yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi perhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Ya, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, kezaliman atas zatku. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbuat zalim. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman atas diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Ini yang harus kita yakini. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Walaupun misalnya kalau Allah Subhanahu wa taala hendak berbuat zalim, maka tidak ada masalah bagi Allah. Ya, tidak ada masalah bagi Allah. Seperti misalnya kalau Allah Subhanahu wa taala dengan gampangnya kalau Allah mau berbuat zalim, seperti misalnya Allah hendak merubah api yang sifatnya panas membara, tiba-tiba Allah mau rubah menjadi dingin yang membekukan, itu bisa, seperti yang pernah kita ceritakan kisahnya tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian gampangnya juga ketika Allah Subhanahu wa taala hendak zalim kepada kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman atas zatnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Ya, wa ja'altuhu bainakum muharrama. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku juga telah menjadikan kezaliman ini di antara kalian haram. Fala tadzalamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, kalau Allah saja
Allah saja yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita semua, yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Allah saja mengharamkan kezaliman atas dirinya terhadap zatnya, maka bagaimana lagi dengan kita? Ya, makanya nanti akan kita lihat betapa besarnya hukuman, ya, ancaman bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, yang berbuat zalim. Ya, dan nanti akan kita lihat ya macam-macam kezaliman. Ya, Allah sangat membenci yang namanya kezaliman. Ya, sampai saking bencinya Allah terhadap kezaliman tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Juga saking adilnya Allah Subhanahu wa taala, ya, saking adilnya Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman tersebut. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadzalamu," maka janganlah kalian berbuat zalim. Maka ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an dan kita kembali membuka kitab-kitab hadis, maka akan kita menemukan banyak dalil yang mengecam, ya. Banyak dalil yang mengecam, mengutuk dan mengancam kezaliman dan pelaku kezaliman. Ya. Sekali lagi, ya. Kalau kita kembali membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis, maka kita akan menemukan banyak dalil yang mengecam, mengutuk dan mengancam kezaliman dan pelaku kezaliman. Tentu saja sesuai dengan tingkat dan ragam kezaliman yang ia lakukan. Ya, di antaranya sudah masuk. Baik, wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan setelah sholat Isya. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Istawu wa'tadilu wa'iqimu sufufakum. Luruskan dan rapatkan shafnya. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء والأقربون
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله هذه هي السعادة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك أيها النبي السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله سلام علينا الله جل هدى وراي هدى وراي جل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله
Taib. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Taib, kita lanjutkan. Saking bencinya Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya kezaliman, sehingga jika kita membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kita akan banyak menemukan dalil yang mengecam, mengutuk dan mengancam kezaliman dan pelaku kezaliman. Tentu saja sesuai dengan tingkatan dan ragam kezaliman yang seorang hamba lakukan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 57. Ya wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Juga pada ayat 86 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang zalim itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang zalim itu tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dari kezaliman. Karena kezaliman itu bisa menyebabkan terhalangnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kezaliman tersebut bisa mengakibatkan terhalangnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saksikan orang-orang yang melakukan kezaliman sesuai dengan tingkatan kezalimannya, maka kita akan lihat mereka akan terus jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman yang ia lakukan. Karena demikianlah Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai dan tidak memberikan petunjuk kepada para pelaku kezaliman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-An'am, juga dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang melakukan kezaliman, ya. Zahirnya mungkin kita lihat para pelaku kezaliman itu, zahirnya kita lihat adalah orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang berkedudukan, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang berharta. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuflihudz zalimun. Orang-orang yang zalim itu tidaklah akan mendapatkan keberuntungan. Ya, bagaimanapun kondisi zahirnya, dia berpangkat, dia berkedudukan, dia berharta, terhormat di mata masyarakat. Akan tetapi ketika dia melakukan kezaliman, dia adalah salah seorang dari pelaku kezaliman, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la yuflihudz zalimun. Orang-orang yang melakukan kezaliman itu tidaklah beruntung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 44, ya, fa'adzana muadzdzinun bainahum, maka seorang malaikat penyeru mengumumkan di antara mereka, an la'natullahi 'alal zalimin, bahwasanya laknat Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan bagi para pelaku kezaliman. Ya, jadi hati-hati orang yang melakukan kezaliman, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 22, innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Ya, kezaliman itu adalah orang-orang yang melakukan kezaliman itu bagi mereka adalah azab yang pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 82, wala yazidudz zalimina illa khasara, dan tidaklah bertambah bagi orang-orang yang zalim itu kecuali kerugian. Kerugian demi kerugian. Itulah yang akan dialami oleh para pelaku kezaliman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 71, wa ma lidz-zalimina min nasir, dan tidak ada bagi para pelaku kezaliman tersebut penolong bagi mereka. Ya, jadi tidak ada penolong. Diharapkan yang bisa menolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana lagi ketika ia adalah seorang pelaku kezaliman, maka jelas dia tidak akan pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa ma lidz-zalimina min nasir, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 37, wa a'tadna, dan kami telah menyiapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, lidz-zalimina, bagi para pelaku kezaliman, azaban alima, azab yang sangat pedih. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 18, wa ma lidz-zalimina min hamim,
dan tidak ada teman setia bagi orang yang zalim, wala syafi'in yuta, dan tidak ada seorang penolong yang diterima pertolongannya bagi orang yang zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Ghafir, ya, juga surah Al-Ghafir ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum." Di hari tidak bermanfaat lagi permintaan maaf, ya, orang-orang yang melakukan kezaliman. Walahumul la'natu, dan bagi mereka laknat. Walahum su'uddar, dan bagi mereka tempat kembali yang sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 59, watilkal qura, dan itulah penduduk negeri, ahlaknahum, yang kami binasakan mereka, lamma zalamu, tatkala mereka melakukan kezaliman. Jadi tanda bahwa satu negeri akan dibinasakan, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saksikanlah penduduk negeri tersebut itu melakukan kezaliman. Jadi hati-hati, ya. Kalau penduduk satu negeri sudah merata melakukan kezaliman, mereka adalah para pelaku kezaliman, maka mereka tinggal menunggu azab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan negeri-negeri yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Was'alil qarya, tanya penduduk negeri tersebut apa yang mereka lakukan sebelum Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Ya, saya pernah mendengarkan satu cerita di Indonesia. Saya nggak usah sebutkan wilayahnya karena ini sensitif. Ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat luar biasa, sampai kayak di blender gitu, ya. Tanah terbelah, begitu orang-orang masuk ke dalamnya, tanah tertutup kembali, kejadian. Dan ternyata saya dengarkan cerita langsung dari orang-orang yang ada di situ bahwa ternyata di antara keburukan maksiat yang mereka lakukan adalah perjudian yang mereka lakukan secara terang-terangan. Ya, perjudian yang mereka lakukan secara terang-terangan, ini kezaliman jelas. Ya, mereka melakukan kezaliman, bahkan, ya, mereka tidak takut, ya, karena mereka sudah bekerja sama dan mungkin dengan dengan orang-orang tertentu, sehingga mereka tidak takut, terbuka mereka lakukan itu. Sampai-sampai ketika ada orang yang mengancam mereka, mereka mengatakan, bagaimana mungkin tsunami bisa sampai di sini, sementara di sini gunung, daerah pegunungan. Dan ternyata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tsunami sampai kepada mereka, efek tsunami sampai kepada mereka. Bahkan mereka ibaratnya seperti tomat yang di blender, ya, tomat yang dimasukkan ke dalam blender lalu kemudian ditelan oleh bumi. Ini kejadian, ya. Allah Subhanahu wa taala katakan watilkal qura, dan itu adalah penduduk, mereka adalah penduduk negeri, ahlaknahum, kami pasti akan hancurkan mereka, lamma zalamu, tatkala mereka melakukan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 42, wala tahsabannallaha, dan janganlah engkau menyangka wahai Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghafilan, lalai, amma ya'maludz zalimun, terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, ya. Jadi jangan, kalau misalnya mereka terus melakukan kezaliman demi kezaliman mereka lakukan, lalu kemudian jangan sangka bahwa Allah lalai terhadap mereka, Allah tidak mengazab mereka. Ya, innama yuakhiruhum, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu hanyalah diberikan tenggat waktu saja. Mereka hanya diundur saja oleh Allah Subhanahu wa taala, liyaumin tashkhatu fihi al-absar, disampai kepada hari di mana mata-mata mereka terbelalak, ya. Taib, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengecam, ya, mengutuk dan mengancam kezaliman dan pelaku kezaliman, yang tentu saja sesuai dengan ragam dan tingkatan kezaliman yang ia lakukan. Karena dalam timbangan syariat kita, kezaliman itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Jadi enggak sama. Makanya hukuman, ya, hukuman, ancaman, ya, bagi para pelaku kezaliman itu berbeda-beda, tidak sama antara kezaliman satu dengan kezaliman yang lainnya. Karena yang disebut sebagai kezaliman itu juga berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Saya mau tanya kepada bapak-bapak sekalian, ya, kezaliman itu terbagi berapa yang antum tahu? Hah? Terbagi berapa yang bapak-bapak tahu kezaliman itu? Jadi enggak zalim semua sama gitu, itu beda-beda. Ya, bahkan nanti akan kita saksikan bahwa ada kezaliman, kriminalitas terbesar di alam semesta ini ada, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman terbagi berapa? Ada yang tahu? Kezaliman terbagi berapa? Terbagi 3. Ya,
Dan ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Az-zulmu thalathatun." Kezaliman itu terbagi 3. Yang pertama, fadzulmun la yaghfiruhullah. Kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada kezaliman, ini yang pertama. Kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan apa kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau pelaku kezaliman tersebut tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Akan tetapi kalau dia bertaubat sebelum dia meninggal dunia dengan taubatan nasuha, maka pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa jikalau yang melakukan kezaliman tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang dimaksudkan kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah taala di sini adalah kezaliman yang ketika dilakukan oleh seorang hamba, dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia dengan taubatan nasuha. Ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, wa dzulmun yaghfiruhu. Ada kezaliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang ketiga, ya, wa dzulmun la yatrukuhu. Ada kezaliman yang tidak akan dibiarkan, tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ditegakkan hisabnya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, yang pertama, ya, dzulmun la yaghfiruhullah, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dzulmun yaghfiruhu, kezaliman yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zulmun la yatrukuhullah, kezaliman yang tidak mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama, fa amma zulmul ladzi la yaghfiruhullah, adapun kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah asyirku, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik wa nas'alullah taala salamul afiyah. Kezaliman yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau pelakunya meninggal di atas dosa tersebut adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh konkretnya, ya, ada orang di hari ini misalnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Esok harinya dia datang ke kuburan seorang wali atau ke kuburan seorang soleh atau kuburan orang yang dikeramatkan, lalu kemudian dia meminta kepada penghuni kuburan tersebut, ya fulan, berikan saya rezeki, berikan saya kemudahan. Syirik namanya itu, ya. Itu namanya menduakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya meninggal tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Luqman, "Innasyirka la dzulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang terbesar, kriminalitas terbesar yang ada di alam semesta ini adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, ya. Jadi kalau misalnya nih, ada orang yang ibadah selama 60 tahun, ya. 60 tahun sholat, puasa, haji, gitu kan, seperti itu. Ya, dia lakukan semua itu. Akan tetapi di akhir hayatnya, ya, 2 menit dia berdoa kepada penghuni kuburan. Dia meminta kepada penghuni kuburan, ya. Dia berdoa, pulang dari berdoa dari kuburan, dia meninggal dunia dan dia tidak bertaubat. Maka inilah yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang seperti ini, ya, terjatuh kepada kekufuran, terjatuh kepada kesyirikan dan diancam neraka jahanam selama-lamanya. Hati-hati. Ini adalah kezaliman yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Taswiyatu ghairillah billah, menyamakan selain Allah dengan Allah fima huwa min khasaisillah, terhadap kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah merupakan ibadah yang agung, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kapan ada orang berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada penghuni kuburan, maka dia telah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah terjatuh kepada kezaliman terbesar yang ada di alam semesta ini, kezaliman yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pelakunya meninggal di atas dosa tersebut, ya. Ini bahaya, ya.
Mungkin sudah sering kita jelaskan ya, tapi nggak apa-apa. Saya mengingatkan diri saya dan kepada bapak-bapak sekalian, hati-hati ya. Karena subhanallah, ketika ada seseorang yang terjatuh kepada kesyirikan, 5 menit dia terjatuh kepada kesyirikan, 60 tahun dia hidup, 60 tahun ibadahnya akan hangus, gosong semua. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ketika engkau mensyirikatkan Allah, maka semua amalanmu akan sia-sia, akan hangus semuanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Yang kedua, wa amma dzulmul ladzi yaghfiruhullah. Adapun kezaliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, fa dzulmul ibadi anfusuhum fima bainahum wa baina rabbihim. Adapun kezaliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang dia lakukan terhadap dirinya. Jadi dia menzolimi dirinya sendiri, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, mohon maaf, tapi ini jangan diremehkan ya, karena kita nggak tahu ya, apakah kita langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga? Apakah kita langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita dilemparkan terlebih dahulu masuk ke dalam neraka jahanam? Ya. Karena kenapa? Di neraka jahanam itu azab yang paling ringan. Di neraka jahanam, kata Rasulullah SAW, ketika seorang hamba dipakaikan dari alas kaki yang terbuat dari api neraka, ketika dia memakai alas kaki tersebut, maka mendidihlah sampai ke otaknya kalmirjal, kata Rasulullah, seperti kuali yang mendidih. Ya. Dan dia merasa bahwa itu adalah azab yang paling berat. Padahal kata Rasulullah, itu adalah azab yang paling ringan. Ya, itu adalah azab yang paling ringan di neraka jahanam. Dan azab ini hanya diperuntukkan untuk satu orang. Siapa itu? Abu Thalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kayak kita, wa na'udzubillahi min dzalik, wa nas'alullah taala assalamu alaihi. Kalau kayak kita transit di neraka jahanam misalnya, ya, kita nggak tahu azab macam apa yang akan kita dapatkan. Karena azab yang paling ringan, dan itu hanya diperuntukkan untuk Abu Thalib, adalah ketika seorang hamba dipakaikan sandal dari api neraka. Ketika dia pakai sandal tersebut, mendidihlah sampai ke otaknya kalmirjal, dan dia merasa bahwa azab itu adalah azab yang paling berat. Padahal kata Rasulullah, itu adalah azab yang paling ringan. Ya, itu azabnya. Waktunya, kata Allah Subhanahu wa taala, ka alfi sanatin mimma ta'uddun. 1000 tahun kalian 1 hari di sana. Ya. Jadi kalau misalnya kata Allah, kamu saya masukkan ke neraka jahanam 1 minggu, berarti di dunia berapa tahun? 7.000 tahun. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita nggak tahu. Ya. Kita nggak ada jaminan. Ya, apakah kita kalau misalnya melakukan perbuatan dosa diampuni lalu kemudian Allah tidak segera mengampuni, dimasukkan ke neraka terlebih dahulu? Kita nggak tahu azab macam apa dan berapa lama kita di neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, contoh misalnya, ini sebelum saya kasih contoh, saya ingatkan dulu kepada diri saya dan kepada bapak-bapak sekalian. Ya, contoh, ada seorang hamba terjatuh kepada perzinahan misalnya. Dia melakukan zina. Ya, tapi dia tidak mensyirikatkan Allah. Enggak pernah dia menduakan Allah. Suatu ketika, wa na'udzubillah, dia terjatuh kepada perzinahan. Maka ketika dia meninggal di atas dosa zinanya tersebut, lalu kemudian dia tidak mensyirikatkan Allah, ya, dan dia tidak sempat bertaubat di atas dosa zinanya tersebut, maka kita katakan, dan ini keyakinan kita, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita katakan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a, kalau Allah menghendaki, ya, aghfaralahu, Allah Subhanahu wa taala akan langsung ampuni hamba ini. Wa insya'a, akan tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, azabahu, Allah akan mengazabnya terlebih dahulu, ala qadri dzambihi, sesuai dengan kadar dosanya, wa masiruhu ilal jannah, akan tetapi endingnya, buntut-buntutnya, akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Tapi itu tadi, hati-hati ya, kita nggak tahu azabnya seberat apa, kemudian berapa lama kita nggak tahu. 1 hari di dunia, 1 hari di sana 1000 tahun di dunia. Ya, wa na'udzubillahi min dzalik. Baik, dalilnya mana? Dalilnya banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai para hambaku, lau ataitani bikurabil ardi khataya, andai kalian datang kepada aku, kata Allah, andai engkau datang kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a,
kemudian engkau datang dalam keadaan engkau tidak mensekutukan aku sedikit pun juga, kata Allah, lau ataitani bikurabil ardi khataya, engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, thumma lakitani la tusyrik bi syai'a, engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak mensyirikatkan aku, kata Allah, la ataituka bikurabiha magfirah, aku akan datangkan ampunan sepenuh bumi pula, insyaallah. Syaratnya apa? Jangan mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaannya orang yang bertauhid yang tidak mensyirikatkan Allah. Cukup satu hadis qudsi ini yang membuat memberikan berita gembira kepada orang-orang yang tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan berita gembira kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi antara dia menzalimi dirinya sendiri. Dia melihat sesuatu yang haram gitu. Dia menzalimi dirinya sendiri. Dia menggibahi orang, dia melakukan kezaliman, dia menzalimi dirinya sendiri. Dia mengakhir-akhirkan waktu sholat, dia menzalimi dirinya sendiri. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa-dosa seperti ini adalah dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhullah. Adapun kezaliman yang tidak mungkin, tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa dzulmul ibadi ba'duhum ba'da. Kezaliman yang dilakukan oleh hamba yang satu kepada hamba yang lainnya. Hatta yadina li ba'dihin min ba'din, sampai ditegakkan keadilan di antara mereka. Hati-hati. Kalau misalnya, mohon maaf, kita melakukan perbuatan dosa seperti zina tadi misalnya, wa na'udzubillahi min dzalik, maka ketika kita bertobat syaratnya 3. Ketika kita bertobat dari dosa tersebut syaratnya 3. Akan tetapi kalau yang berkenaan dengan sesama manusia, misalnya saya menggibahi si fulan misalnya, maka syaratnya untuk bertobat dari dosa ghibah ini, karena ghibah adalah dosa besar, maka saya harus penuhi 3 syarat ini, kemudian tambah 1, saya harus meminta maaf kepada orang ini, meminta kehalalan kepada orang ini. Lebih berat, lebih rumit urusannya. Dan Allah, kata Rasulullah SAW, kezaliman yang tidak mungkin ditinggalkan oleh Allah, tidak mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman antara sesama manusia. Kalau kezaliman antara kita dengan Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tidak mensyirikatkan Allah. Akan tetapi kalau yang berkenaan dengan Adami, berkenaan dengan anak Adam, berkenaan dengan manusia, ingat, harus ditegakkan kisas terlebih dahulu. Jadi jangan kita sangka bahwa ketika kita mengambil uang 1.000 rupiah dari si fulan secara tidak halal, jangan kita sangka bahwa ini nanti tidak akan ditegakkan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Si hamba yang kita ambil uangnya 1.000 ini akan dikembalikan haknya nanti di hari kemudian. Dan di hari tersebut tidak ada dinar, tidak ada rupiah, tidak ada dolar, yang ada keburukan dan amal soleh. Taib. Nah, seluruh kezaliman yang berhubungan dengan hak Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ampuni jika seorang hamba bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, atau ia tidak bertaubat dari kezaliman yang ia lakukan yang berhubungan dengan Allah. Selama kezaliman tersebut bukan kesyirikan, maka pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kezaliman yang berkaitan dengan hak manusia, urusannya lebih panjang dan urusannya lebih murid. Urusannya lebih panjang dan urusannya lebih rumit. Oleh karenanya, seorang yang pernah menzalimi orang lain, maka segeralah mengembalikan atau meminta kehalalannya. Sedikit lagi Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuwaddunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Semua hak-hak itu, kata Rasulullah SAW, pasti akan dipenuhi pada hari kiamat. Hatta yuqadu lisyatil jalja min syatil karna, sehingga sampai kepada kambing yang bertanduk pun akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk, yang pernah dia tanduk. Jadi seekor kambing yang menanduk seekor kambing yang bertanduk, menanduk kambing yang tidak bertanduk, ini pun akan ditegakkan kisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah ditegakkan kisas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun menjadi tanah. Tidak seperti kita. Kalau kita akan berlanjut, kalau mereka binatang tersebut
Kalau seekor kambing yang bertanduk misalnya pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk, akan ditegakkan kisas. Setelah ditegakkan kisas, dijadikan tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ya, tidak ada yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang berkenaan dengan urusan kita sesama manusia. Ya, ayuhan nas ittaqullah. Saya mengingatkan diri saya dan kepada antum semua, hati-hati yang namanya kezaliman ini. Karena kezaliman yang tidak mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang berkenaan dengan sesama manusia. Ya, kezaliman yang berkenaan dengan sesama manusia. Dari mulai kezaliman yang terkecil yang berkenaan dengan manusia sampai kepada yang terbesar, semuanya akan ada hisabnya, ada kisosnya nanti di hari kemudian. Taib. Kemudian, ya, bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau pernah mengatakan, "Law bagha jabalun ala jabal." Kata Ibnu Mas'ud, andai ini ada sebuah gunung yang menzolimi gunung yang lain. Ya, gunung benda mati kan? Tapi kata Ibnu Mas'ud, andai ini, ya, "Law bagha jabalun ala jabal." Andai ini ada sebuah gunung menzolimi gunung yang lain, la ja'alallahu al-baghiya minhu madakka. Allah akan hancurkan gunung yang zalim tersebut. Ya, Allah akan hancurkan gunung yang zalim tersebut. Jadi semua akan ditegakkan kisasnya. Ya. Taib. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena sudah jam 8. Ya, insyaallah taala hadis ini masih panjang ya. Mungkin butuh sekali atau 2 kali pertemuan lagi ya, karena memang hadisnya sangat panjang. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Yang salah dan yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Sementara yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allahu ayyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.